Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Yasir Alaina dari PAIB, yang dimana saya akan menjelaskan tentang akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Nah, dapat diketahui bahwa pelaku utama filsafat adalah akal dan musuh ataupun partnernya itu adalah hati. Memang, pusat kendali kehidupan manusia itu terletak dari 3. Yang pertama indera, yang bahwasanya indera itu terbagi-bagi, ada indera perasa, indera pendengaran, indera penciuman, indera pendengaran, dan juga indera peraba. Yang kedua adalah akal, yang dimana akal itu menghasilkan pengetahuan yang logis, yang bisa disebut dengan filsafat. Dan akal juga jadi suatu pemikiran yang dapat kita pahami sebagai manusia. Yang ketiga itu mengenai hati. Nah, hati pada dasarnya menghasilkan pengetahuan yang suprologis, yang disebut dengan pengetahuan yang mistik. Nah, biasanya iman ini termasuk ke dalamnya. Pada zaman Yunani kuno, secara pukul rata, akal menang. Ini dihentikan oleh Socrates, sehingga akal dan hati sama-sama menang. Kemudian, pada zaman skolastik abad pertengahan, kemenangan ada pada pihak hati yang dihentikan oleh Descartes. Sejak Descartes, iman kalah dan akal yang menang. Setelah itu, ada lagi orang yang menggeram akal, yaitu adalah Kant. Dan hasilnya oleh Kant memenangkan kedua-duanya. Nah, pada pemikiran filsafat yang ada sebelumnya, yang pertama itu adalah Thales. Dia digelari bapak filsafat. Kenapa dia digelari bapak filsafat? Karena dia mungkin menanyakan suatu pertanyaan yang amat mendasar. Nah, untuk pertanyaannya itu, apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Kemudian dia menjawab air. Kenapa dia menjawab air? Karena dalam tubuh manusia itu terdapat 75% dari cairan, dan kemungkinan bahwasanya suatu makhluk hidup tidak akan mungkin mampu untuk bertahan hidup jika air tidak ada. Nah, ia menjawab pertanyaan ini menggunakan akal pikirannya, bukan menggunakan agama ataupun kepercayaannya. Nah, karena air itu sangat penting bagi kehidupan. Kemudian Anaximander, ia mengatakan bahwasanya itu udara. Nah, dari filosofi ini saja telah memperlihatkan bahwa di dalam filsafat terdapat lebih dari satu kebenaran tentang suatu persoalan. Yang ketiga, Heraklitus. Nah, menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Contohnya, yang tadinya panas menjadi dingin, kemudian yang tadinya dingin menjadi panas. Nah, dapat kita ketahui dan kita sadari bahwa kosmos itu dinamis. Kosmos tidak pernah berhenti diam. Ia selalu bergerak, dan bergerak berarti berubah. Nah, bahwa kebenaran itu selalu berubah. Contohnya itu hari ini 2 kali 2 sama dengan 4. Mungkin besoknya dapat saja berubah, bukan 4, bisa menjadi 6, 8, dan seterusnya. Pandangan ini merupakan warna dasar filsafat sofisme. Yang keempat, Parmenides. Nah, dalam The Way of Truth, Parmenides bertanya apa standar kebenaran dan apa ukuran keaslian, bagaimana hal itu dapat dipahami. Kemudian ia menjawab, ukurannya ialah logika. Nah, contohnya itu ada 3 cara pemikiran tentang Tuhan. Yang pertama ada, kedua tidak ada, yang ketiga ada ataupun tidak ada. Yang benar ialah ada. Yang pertama, tidak mungkin meyakini yang tidak ada. Yang kedua, sebagai ada, karena ada yang tidak ada pastilah tidak ada. Yang ketiga pun tidak mungkin, karena tidak ada kemungkinan Tuhan itu ada dan sekaligus tidak ada. Nah, yang kelima itu Zeno. Ia dapat merelatifkan kebenaran yang telah mapan. Untuk contohnya itu, yang pertama, Anda tidak pernah mencapai garis finish dalam suatu balapan. Untuk mencapai garis finish itu mula-mula Anda harus menempuh separuh jaraknya. Kemudian setengahnya, setelah setengahnya itu kita pasti akan sampai untuk mencapai suatu garis finish. Nah, yang kedua itu mengenai anak panah yang meluncur dari busurnya. Nah, untuk pertanyaan itu apakah bergerak ataukah diam? Nah, kata Zeno, diam.
Diam ialah bila suatu benda pada suatu saat berada pada suatu tempat, anak panah itu setiap saat berada di suatu tempat. Jadi, anak panah itu diam. Itu khas dalam logika ataupun akal. Nah, padahal mata kita jelas-jelas menyaksikan bahwa anak panah itu bergerak dengan sangat cepat. Jadi, siapa yang benar? Nah, yang menyatakan bergerak ataukah yang menyatakan diam? Itu relatif kedua-duanya benar, tergantung pada cara pembuktiannya. Nah, cara berpikir seperti ini jatuh ke tangan orang-orang sofis. Apa orang-orang sofis itu? Kata sofis itu terkandung pengertian tipuan, hipkrit, dan sinis. Nah, pada filsuf, mereka itu adalah orang-orang yang kurang terpelajar baik di dalam sains maupun dalam filsafat. Mereka itu orang-orang yang menjual kebijakan ataupun memperoleh materi. Mereka siap untuk menolong dengan bayaran orang-orang yang sedang mencari keadilan. Nah, mereka itu begitu populer. Inilah salah satu sebab kaum filsuf menentang mereka mati-matian, seperti yang dilakukan oleh Socrates. Bila seorang sofis datang ke Athena, ia disambut dengan sangat oleh murid-muridnya dan mengerubunginya, mendengarkan omongannya dan menerima pemikirannya, bahwa tidak mungkin salah atas pemikirannya. Mungkin pemikirannya itu dianggap sebagai wahyu oleh mereka. Nah, yang keenam, Pythagoras yang menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Yang menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat pribadi. Akibatnya, ia tidak akan dapat ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Bahkan teori matematika tidak juga dianggapnya maupun kebenaran yang absolut. Yang keenam, Gorgias. Nah, Gorgias datang ke Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dari Leontin. Ada 3 proposisi yang diajukan oleh Gorgias. Yang pertama, tidak ada yang ada. Maksudnya, keaslian itu sebenarnya tidak ada. Bukan Zeno itu pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks. Kita harus menyatakan bahwa keaslian itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta atau tak dicipta. Nah, menurut Gorgias, pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang keaslian. Kedua, bila suatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini sebabnya oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Akal menurut Gorgias tidak dapat mampu meyakini kita tentang bahan alam semesta ini. Yang ketiga, Gorgias ialah sekalipun keaslian itu dapat kita ketahui, ini tidak akan dapat kita beritahukan dengan mengomunikasikan pengetahuan kita itu. Nah, Antipo menganggap Tuhan itu harus diperoleh dengan menggunakan rasio. Ia beranggapan bahwa kemajuan hanya dapat diraih dengan jalan memajukan pendidikan, bukan melalui agama. Pengaruh positif gerakan sofis memang ada juga. Ia membangkitkan semangat para orang yang berfilsafat. Ia meningkatkan filsuf bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam, melainkan manusia. Mereka telah membangkitkan jiwa humanisme. Mereka tidak memberikan jawaban finansial tentang etika, agama, dan metafisika. Ini membuka peluang bagi para filsuf. Pandangannya memahami tentang relatifnya moral telah mengilhami munculnya utilitarisme, pragmatisme, positivisme, dan eksistenismenya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.